rencana kedepannya mau apa, mau ngapain, mau jadi apa. Cuman kalau gambaran besar ada, maksudnya ada target 2 langkah kita mau kembali ke kampus yang besarkan kita atau langsung ke nasional, kita nggak tahu. Okay, let's go. Action. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, semuanya all in. Selamat. Nah, ya, pada kesempatan kali ini saya Arya Bagus Nurajianto, Satu Arah Indonesia, hadir kembali bersama Mas Elang Akbar Wahyu Yuda Wibisono. Ini adalah teman saya, teman seperjuangan, teman sahabat, atau bisa dikatakan sahabat ya, Teman Mas? satu ideologis. Betul sekali. Itu, kan? Satu ideologis dan kita panggilannya sahabat. Nah, kita kebetulan sedang berada di Jogja, teman-teman. Ini lokasinya di Cafe Basa-Basi Sorowajan. Ya, Mas, betul ya? Konon katanya ini nih gudangnya para aktivis. Wah, Bilangnya seperti itu. aktivis Jogja, gudangnya, katanya. Katanya ya, saya cuma meneruskan saja. Iya. Nah, itu kita sekarang sedang berada di Basa-Basi Sorowajan. Nah, ini kita melanjutkan podcast episode berikutnya yang mana kita membahas soal beasiswa. Nah, tadi sebelum di konten kita adalah kita membahas beasiswa LPDP, beasiswa unggulan, dan ini sekarang beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama RI dan kolaborasi dengan LPDP. Nah, ini salah satu awardnya. Saya juga tapi. Makanya saya bilang sahabat ideologis, sahabat seperjuangan. Nah, itu. Nah, nanti kita akan membicarakan, teman-teman, itu kedepannya tuh BIB itu apa sih, Mas? Dan juga cara lolosnya gimana, Mas? Syaratnya untuk siapa? Nah, itu tips and tricksnya. Kita lebih ngobrol santai ya, Mas. Kita bukan seminar di sini, teman-teman. Bukan mock up untuk seperti orang formal atau itu. Ya, ada momennya sih kalau itu Mas seperti itu. Tapi di sini kan kita lebih ngopi santai. Kalau ini jahe sama susu jahe. Santai, bukan ngopi. Nah, tapi di tadi basa-basi Sorowajan. Biar nggak basi, mari kita lanjut saja pembahasan kita. Yang pertama tadi, Mas Elang ini adalah award BIB LPDP angkatan 2000. Aku angkatan 2025. Oke, sekarang lanjut di S2 mana, Mas? Sampai Mas? Dari UINSA lanjut ke UGM. UGM. Jurusan apa, Mas? Sampean? Jurusannya Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Tuh, gelarnya berarti MSc. Oh, MSc. Oke. Itu teman-teman, Mas Elang sekarang sedang menempuh S2 di UGM tadi dengan jurusannya beliau tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini menarik, teman-teman. Sosumi ya, Mas, berarti ya? Sosial Humaniora. Sosial humaniora, dan nanti kita akan bedah bersama kok bisa, Mas, iso lolos BIB di UGM. Itu yang akan Saya menjadi juga nggak ngerti bisa lolos. berarti jalur langit apa jalur dalam ini? Itu semua kan nggak lepas dari kemungkinan keberuntungan toh. Oke, ini menarik, teman-teman. Oke, kita mari mulai pertanyaan pertama, Mas. Pertama, BIB apa, Mas? Tadi BIB ini singkatannya Beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, itu beasiswa yang gimana, Mas? Skemanya dan bagaimana? Kalau ini sepengetahuan saya, teman-teman ya. BIB itu programnya dari Kementerian Agama untuk memberdayakan lulusan pondok pesantren, terutama santri, terus lulusan perguruan tinggi keagamaan dari Kemenak memang dialokasikan untuk diprioritaskan untuk teman-teman yang di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi, Berarti keluarga besar Kementerian Agama ya? betul. Oke, itu soal BIB pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini di BIB itu bedanya BIB sama LPDP atau yang lainnya apa, Mas? Beda induk pertama yang jelas. Kalau BIB kan yang menyelenggarakan Kementerian Agama, LPDP yang menyelenggarakan Kementerian Keuangan. Beasiswa unggulan itu kalau nggak salah dari Kementerian Pendidikan apa gitu loh. Kemendikbudrismen kalau nggak salah. Ya. Itu. Terus selain itu juga kalau sepertinya kalau seleksinya kurang lebih sama ya, ada 3 tahap berkas seperti itu. Ya. Skolastik dan wawancara seperti pada umumnya. Loker pun sepertinya pekerjaan juga seperti itu ya.
Berarti hampir sama Seleksinya. ya seleksinya. Cuman kan substansi kelulusannya dan potensi lulusnya gimana? Peluang, opportunity ya, kita bicara opportunity ya. Itu bentar dulu. Oke, tadi kita sudah memprologkan soal BIB teman-teman. Tadi sudah dibicarakan itu diperuntukkan untuk keluarga besar Kementerian Agama, alumni PTKIN atau ASN Kemenak atau sebagaimana jenisnya. Nah, Mas, berarti untuk BIB sendiri itu kita itu sebenarnya hampir sama dengan LPDP nggak sih sebenarnya? Tergantung hampir sama apanya. Skemanya Skema kah? pembiayaan dan lain-lain. Kalau skema pembiayaan aku rasa bahasa plek itu sama persis. Mulai dari Nominal. nominal. Oke. Nominal. Ini ya sebenarnya kalau berbicara masalah uang itu kan sangat sensitif ya. Iya, tapi sangat makanya- sensitif. Tapi ya ini karena yang ngundang ini langsung foundernya kan ya. Satu arah foundation kan. Jadi saya langsung sampaikan aja kalau secara nominal kurang lebih sama. Ya nggak kurang lebih, bahkan sama persis. Cuman mungkin setiap kota yang berbeda ya, tergantung kampus tujuannya di mana. Karena ya mungkin menyesuaikan UMR juga toh Mas. Iya, betul sekali. Tapi kan tetap di atas UMR, Mas. Pasti. Kalau senior saya bilang itu wong kita belajar aja dibiayai negara kan. Iya. Itu aduh. Punchline hari ini, teman-teman. Makanya kejar beasiswa. Oke, tadi kita bicara soal itu prolog beasiswa ya, dan juga skema beasiswa itu secara pendanaan sama teman-teman. Jadi bagi yang tertarik dari keluarga Kementerian Agama, ini menjadi opportunity, menjadi peluang untuk teman-teman bisa meraih beasiswa ini karena dikhususkan dan persyaratannya ada ruksuhnya dikit walaupun berbeda dengan LPDP ya. Nah itu nanti bicara data dan fakta nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah Mas, terus selanjutnya kan yang kita tadi sudah membahas soal tadi prolog beasiswa. Nah yang akan saya rincikan adalah Anda sebagai awardee UGM, awardee beasiswa kuliah di UGM, jadi awardee UGM nih di UGM juga. Bagaimana tips dan trik lolos? Sampai berarti dapat kampus dulu atau dapat beasiswa dulu? Kalau aku kebetulan barengan. Pengumumannya barengan, selisih 2 hari. Jadi kalau nggak salah ya UGM itu pengumuman tanggal 31 Juli, 30 atau 31 Juli. BIB itu pengumumannya harusnya tanggal segitu, tanggal 30 31, tapi diundur jadi tanggal 2 kalau nggak salah. Oh iya. Dan barengan pengumumannya. Artinya keterima kampus dulu baru keterima beasiswa tapi Beasiswa. iring-iringan ya. Iring-iringan. Intake-nya berarti gasal ya semester Ganjal gitu. Oke, jadi pertanyaannya adalah Mas, bagaimana seorang Anda alumni UIN Surabaya ya, itu bisa lolos di UGM dan juga bisa dapat beasiswa BIB tadi. Tips and triknya gimana? Ke UGM gimana? Dapat beasiswanya gimana? Silakan. Oke. Yang tenang, sing tenang. Sing tenang kawan-kawan, sing tenang. Oke. Kampus ternama. Sebenarnya kalau ngomongin tips and trick ya umumnya orang berusaha ya. Maksudnya nggak ada shortcut tertentu, nggak ada jalur khusus tertentu, tapi memang kalau dari Pak Kapus bilangnya seperti ini. Pak Kapus ini kepala pusat pembiayaan, Pak Ruman. Ya, Pak Ruman Basuri. Kepalanya yang ngadain BIB itu bilangnya yang lolos itu selain dari kemampuan individu juga kemampuan sosialnya. Jadi memang selain kemampuan individu juga dibutuhkan kemampuan sosialnya. Dalam arti bagaimana kita berjejaring, bagaimana kita mengenal orang, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mungkin dari senior atau ke junior kita sendiri, itu juga dinilai dari secara tidak langsung dinilai juga. Jadi ya disiapkan antara kapasitas dirinya, belajarnya disiapkan, terus kapasitas sosialnya, modal sosialnya juga dikuatkan. Menurutku sih itu ya. Singkatnya seperti itu. Dan jawaban singkat ini mewakili semuanya ternyata. Saya baru semuanya dapat gimana ini? Saya baru dapat jawaban yang unik dan tidak normatif ini. Oh. Faktanya ya, fakta realita lapangannya ya Mas seperti itu ya. Artinya balance antara kemampuan akademik kita dan juga kemampuan sosial kita. Yang artinya kita itu dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan pantas layak mendapatkan beasiswa. Itu menjadi tadi salah satu opportunity mendapatkan beasiswa Indonesia. Oh itu kan sudah jadi rahasia umum toh. Maksudnya entah itu pelajar atau mahasiswa yang ada di bawah naungan Kemenak ya, entah itu SMA MAN, terus dari sekolah-sekolah Islam yang di bawah naungan Kemenak, terus sampai perguruan tinggi keagamaan, itu kan dikenal dengan istilahnya gudangnya para aktivis. Ya.
Nah, di situ kan kemampuan sosial itu dipertaruhkan gitu. Diujinya lewat situ. Apakah memang benar mahasiswa atau pelajar-pelajar yang ada di bawah naungan Kemenak ini memang benar-benar aktivis yang punya modal sosial yang kuat kan gitu yang diuji. Jadi ya bisa jadi apa ya? Bisa jadi indikator untuk menilai seberapa kuat atau seberapa luas modal sosial yang kalian punya gitu. Menurutku sih seperti itu. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Sangat memberikan pandangan baru buat kita teman-teman podcaster ini. Kita mendapatkan gagasan baru yang mana biasanya kita dapat jawaban itu kalian harus usaha dan doa. Ya itu kalau menurut saya itu hal yang wajib. Apapun targetnya, usaha itu selalu jadi nomor satu kan kawan. Ya tapi nggak ada selingan seperti dia tadi. Sosialnya dan lain opportunity lainnya itu teman-teman. Ini sangat menarik jadinya buat kita perdalam lagi ya. Ya nggak bisa dipungkiri lah Pak, Ya. karena apapun yang ya pepatahnya kalau orang semua percaya kan semua yang ditanam itu kan pasti yang dituai itu. Ya. Baik itu di dalam diri sendiri, baik itu di sosial. Ya sosial selama kita mau berinvestasi kepada sosial ya sosial akan membantu kita kan. Oke. Sederhananya seperti itu. Terus Mas, untuk sampean dulu ketika prosesi seleksi beasiswa, itu tahap 1, 2, 3 apa saja dan sampean melalui itu bagaimana? Oke. Ini teknis ya. Ya teknis. Kalau di PIB seleksi pertama itu berkas. Berkas itu mulai dari esai, terus proposal, terus motivation letter, terus rencana studi plan itu bentuknya esai berkas. Tapi kalau aku lihat-lihat memang sudah disediakan, maksudnya sudah disediakan formatnya dari Kemenak itu sudah disediakan format. Kita tinggal nulis sesuai format dan sesuai apa yang ada di rencana kita. Gitu. Mulai dari studi plan, selama studi ini kita mau ngambil kuliah apa aja, mau aktif di mana aja, terus motivation letter kenapa kita mau ngambil beasiswa dan kenapa kita mau lanjut studi, itu semua dipaparkan di berkas-berkas itu tadi. Oke, tahap 1. Itu tahap 1. Oke, selanjutnya Tahap kedua seleksi skolastik. Itu yang menurut saya agak jadi challenging ya bagi teman-teman di UIN, terutama bagi teman-teman di santri di pondok pesantren. Karena ya kita berbicara perspektif UIN ya keagamaan ya. Kita kan terbiasa dengan keilmuan yang sosial keagamaan toh. Jarang sekali menurut saya sependek sepengetahuan saya jarang yang teman-teman UIN ini yang masih berkutat di keilmuan-keilmuan saintek, keilmuan-keilmuan yang sederhananya matematikanya kuat, hitung-hitungannya kuat, bahasanya kuat, dan itu yang jadi PR gitu, harus digenjot lebih kuat lagi untuk memperdalam itu. Bahkan dari timnya Puspenma pun sempat saya tanya, banyak yang gugur itu di skolastik Mas. Oh, mayoritas dominasi. Boleh mungkin aku dulu ngobrol sama Mas Taufik kalau kenal. Salah satu timnya Puspenma. Ya banyak yang gugur di skolastik itu. Terus tahap selanjutnya? Tahap interview, wawancara. Wawancara itu ada 3 orang pewawancara. Satu dari akademisi, satu dari psikolog, sama satu dari timnya Kemenak kalau nggak salah. Ya ditanya, kalau nggak ngerti ya kalau setiap orang bagaimana atau formasi pertanyaannya seperti apa yang pasti aku nggak tahu. Cuman kalau aku dulu ditanya rencana studiku dibedah, terus ditanya kenapa kok mau ngambil UGM, kenapa ditanya ngambil studi ini, terus prospeknya setelah lulus ini mau ngapain, seperti itu ditanya seperti itu. Terus bahkan saya ditanya, emang anak muda sekarang masih optimis dengan masa depan Indonesia? Saya dengan gagah itu jawab gini Pak, entah ini benar atau salah ya menurut pandangan teman-teman podcaster ya. Saya jawab gini, Pak, saya ini salah satu pemuda yang masih optimis bisa jadi presiden Pak. Saya langsung jawab gitu. Dan itu agak ngerti, maksudnya jawaban karena itu orang-orang yang interview itu jadinya ngalir dan bercanda, akhirnya nggak interview serius gitu. Karena jawaban itu, saya ngerasanya nggak ngerti ya, apa karena jawaban ini humoris atau seperti apa. Tapi saya menjawab seperti itu ketika ditanya masa optimis enggak dengan masa depan Indonesia gitu.
Ya, kita pemuda progresif Pak gitu. Iya, Apapun kondisinya kan harus tetap optimis gitu kan. betul sekali. Ada peluang hantam semuanya. Ya, oke, terus apa lagi Mas? Wawancara pertanyaannya saat itu. Terus ditanya dulu asalnya dari mana, pendidikannya dari, ya saya nerangkan kalau saya dari Winsunan Ampel Surabaya, Iya. dulu SMP SMA di Pondok Pesantren di Mojokerto, juga belajar kitab kuning juga belajar Nahwu Shorof juga. Sebagian ada yang ditanya wawancara pakai bahasa Inggris. Kalau saya nggak kebagian bahasa Arab, ada yang bilang diwawancara pakai dites pakai kitab kuning, Bu. baca kitab kuning. Tapi kebetulan waktu saya nggak ditanya, cuman ada beberapa pertanyaan yang ditanya pakai bahasa Inggris. Perkenalan diri itu sama background individu ditanya seperti itu. Itu sih. Oke. Dari sekian rangkuman yang disampaikan Mas Elang tadi, teman-teman mungkin ini bisa direview satu-satu ya, tadi bisa direview satu-satu dan juga menjadi persiapan strategi untuk menghadapi pendaftaran PIB yang ingin mendaftar kepada teman-teman keluarga besar Kementerian Agama. Nah, tapi Mas, gini Mas, katakanlah nih, saya sudah ini ada beberapa mungkin pertanyaan sebelum saya melakukan podcast ya, dan saya ketemu beberapa teman-teman, mereka request untuk tanya ke sampean sebagai ORD PIB. Oke Mas, ini mungkin pertanyaan yang tadi saya kembalikan ke tempat teman ORD, bahwasanya ketika Anda sudah diumumkan lulus di awal Agustus nih, hal apa yang pertama kali Anda lakukan sebagai ORD beasiswa Indonesia Paket yang lulus saat itu, netes lah bahasanya kalau di Jawa kan ya. Kemudian kedepannya mau ngapain? Silakan. Berarti pikiran pertama ketika ngerti lolos dan mau ngapain setelah itu. Iya, betul. Jujur ketika pertama kali ngelihat website pengumuman Anda dinyatakan lolos beasiswa dan dinyatakan lolos di kampus UGM, jujur aku nggak nyangka Pak. Mau nyangka terus? Nggak nyangka. Maksudnya karena dulu sempat minder juga. Iya. Lahir dari UIN. Ya teman-teman tahu UIN seperti apa ya. Teman-teman tahu UIN seperti apa, terus lolos di UGM beserta beasiswanya juga full scholarship. Itu bagi teman-teman yang ada di daerah itu suatu pencapaian yang tidak bisa dibayangkan gitu. Bahkan untuk berpikir mau ngapain pun juga nggak kepikiran. Ngertinya lolos beneran ini. Serius ini aku lolos UGM sama beasiswanya. Dalam hati cuma bertanya seperti itu, Pak. Karena Selama berapa hari? Shocknya. Selama berapa hari Anda mengalami itu? Cukup lama sebenarnya. Cukup lama. Jujur aku shocknya cukup lama. Maksudnya karena rasa minder juga ya. Iya. Aku minder itu sampai pertengahan semester 1 di UGM. Ternyata setelah ngerti gimana iklim diskusinya di UGM, gimana pembelajarannya di UGM, ternyata aku bisa ngimbangi. Mulai situ mulai minder itu mulai tergerus pelan-pelan gitu. Sampai saya ya udah pede-pede aja sih. Oke. Ini teman-teman, jadi sebelum kalian menerima beasiswa harus mempersiapkan diri sebagai seorang penerima beasiswa. Betul. Mentalnya sudah ada, jadi betul. kan. Selain kapasitas otak juga disiapkan kapasitas mental. Nggak siap mental, waduh, Pak. Kaget Pak beneran. Kamu kemana-mana di info ngopi suruh bayarin, itu salah satu mental pertama. Itu adalah tanggung jawab ORD, memberikan kebermanfaatan katanya. Oke, terus Mas, setelah tadi kan pasca pengumuman tuh. Nah, setelah itu kedepannya dan seterusnya ini mau ngapain sih kalau udah lulus BB ini? Ini jawaban jujur ya. Iya. Mungkin sebagian orang menilai terlalu religius atau seperti apa, tapi jawaban jujur dari pribadiku adalah aku nggak buat rencana lagi. Karena terakhir aku buat rencana itu morat marit, Pak. Morat marit itu apa ya bahasanya ya? Nggak sesuai harapanku gitu. Memang manusia boleh berencana untuk motivasi menjalani hari-hari. Iya. Itu yang maksudnya yang aku percaya itu. Rencana itu boleh untuk memotivasi hari-hari kita gitu. Iya. Tapi saat ini aku nggak punya rencana, nggak punya target harus mau kemana. Tapi yang aku lakukan saat ini adalah memaksimalkan kuliah, dimaksimalkan, berjejaring seperti ini dimaksimalkan. Iya. Aku yakin apa ya? Aku nggak ngerti bibit apa yang aku tanam, tapi yang pasti aku tahu bibit itu bibit yang baik. Aku nggak ngerti. Ya, kembali ke tadi ya. Iya. Tadi aku nyampaikan terakhir apa sih? Kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Ya itu. Ya kamu tuai. Sampai saat ini pun aku nggak punya
rencana kedepannya mau apa, mau ngapain, mau jadi apa. Cuman kalau gambaran besar ada, maksudnya ada target 2 langkah kita mau kembali ke kampus yang membesarkan kita atau langsung ke nasional, kita nggak tahu itu. Cuman itu nggak jadi target yang terpatok harus seperti itu, enggak. Yang dijalani saat ini ya itu aku maksimalkan hari-hari. Kuliah ya kuliah, diajak ngopi sama teman-teman ya berangkat ngopi, diajak berjejaring ya berjejaring, disuruh ngurus musyawarah nasional ya ngurus musyawarah nasional kan gitu. Iya. Nggak punya target Pak, jujur aku nggak punya target. Oke, kalau nggak punya target kita nggak bisa memaksakan ya ini ya, karena emang udah ranah berpikirnya Mas Elang sendiri. Nah, yang terakhir Mas, closing statement buat teman-teman yang ada pada penonton podcast kali ini apa? Silakan. Gini, kalau menurut saya semua hal yang menurut kita baik itu kan juga perlu diusahakan gitu. Diusahakan semaksimal mungkin, jangan sampai pengen ini tapi usahanya nggak all in gitu bahasanya. Kalau memang pengen ya all in, jangan setengah-setengah. Maksimalkan semuanya. Masuki semua orang yang kenal, belajar pagi, siang, sore, malam, semua kuati. Ya maksudnya maksimalkan lah. Jangan sampai mas aku udah usaha gini, tapi kok nggak maksimal atau nggak apa ya, itu yang kalian yang bisa ngerti sendiri ya kalian gitu. Terus kalau pesannya semua hal itu apa yang akan kita tuai itu kan perlu kita tanam jauh-jauh hari gitu. Ya. Saranku jangan arep-arep, apa bahasa arep-arep itu Jangan ya. terlalu berharap. Jangan terlalu berharap dengan apa yang akan kita tuai gitu. Ya. Kita mau mangga yang manis ya tanam aja bibitnya mangga gitu. Iya. Mau nanti mangganya berubah manis atau dimakan codot kan kita nggak tahu gitu. Iya. Itu kan rencana di luar kita Pak gitu. Iya, Kita kan cuma bisa nanam bibitnya mangga gitu. Betul. Yang bisa kita lakukan ya kita tanam, kita siram setiap hari, kita pupuk setiap hari. Hasil berbuah atau enggak itu urusan Tuhan Pak. Oke. Gitu. Cacing-cacing naga-naga. Cacing naga-naga gitu. Tong. Oke, teman-teman. Podcast kali ini sangat menarik dan juga sangat inspiratif bahwasanya untuk meraih sesuatu tadi usahakan semaksimal mungkin lah, apapun peluangnya hantam udah itu aja. Mumpung masih muda Pak. Mumpung masih muda. Habiskan masa muda menghantam segala peluang. Ya tadi cacing-cacing naga-naga itu adalah closing statement yang sangat memukau ini. Oke, Pak Elang, saya ngucapin terima kasih dari Sama-sama. Sarah ya. Ini semoga menjadi inspiratif buat teman-teman walaupun ya kesannya Mas kok guyon-guyon. Nah, justru yang guyon itu yang bermakna Pak sebenarnya. Menyimpan segala makna dan juga segala informasi yang kalian butuhkan. Nanti teman-teman yang ingin booklet atau yang ingin akses soal link beasiswanya nanti kita cantumkan di bawah deskripsi. Nanti teman-teman bisa akses dan juga bisa baca. Yang ingin mengejar di tahun depan atau selanjutnya kalian bisa mempelajari di tahun ini. Nah itu mungkin secara administrasi dan lainnya teman-teman bisa mengikuti lah menurut saya. Nah untuk podcast kali ini mungkin cukup sekian Mas Elang. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan teman-teman menjadi bagian dari ORD PIB yang keluarga Kementerian Agama. Ya. Nah, Ya, saya tunggu di UGM ya. oke, daftar UGM, hubungi Mas Elang. Boleh dihubungi Mas. Langsung kontak aja. Akun medsosnya Instagram apa Mas? Bisa disampaikan Mas? Ada, dicari aja Eljo_. Oke. Ada foto saya di sana. Follow dan subscribe teman-teman. Dan juga nanti kalau mau tanya soal UGM dan PIB di UGM langsung aja DM. Berkenan Mas? Berkenan. Sangat Nanti berkenan. tim media ya bisa tolong ya dideskripsikan ya. Oke. Ya baik teman-teman, gitu saja mungkin podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Arya Bagus Nur Ajianto, Satu Arah Indonesia, pamit undur diri. Satu Arah Indonesia, ruang harmoni, ruang visi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.